Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah minggu pagi kita di saat ini. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, saat dimana kita bersama-sama umat Kristen di seluruh dunia mempersiapkan diri menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat Kristen di dunia. Kita sambut Dia Sang Raja dengan bernyanyi dari Kakas 155 bait pertama dan ketiga. Ma
Permohonan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Minggu Advent keempat tahun ini jatuh tepat pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023. Di mana sore nanti kita akan hadir kembali di tempat ini untuk mengadakan ibadah malam Natal. Sekalipun demikian, kita perlu tetap menghayati Minggu Advent keempat ini sebelum akhirnya bersama menyambut Dia, Sang Juru Selamat lahir ke dunia, melalui tema rahasia yang telah tersingkap. Kita bersama diingatkan kembali mengenai janji Tuhan yang senantiasa digenapinya untuk membimbing kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat yang ke-30 mengatakan, "Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku." Kiranya dengan kembali menghayati penggenapan janjinya, kita boleh ikut serta memberi diri dibimbing Tuhan, membawa keselamatan kepada dunia ini. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, saat ini kita diberi waktu untuk merefleksikan kehidupan kita yang telah lalu dalam doa dan pengakuan dosa kita secara pribadi.
Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu, hendak mengakui dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa pertolongan-Mu dan begitu mudah tergoda atau tersakiti, miskin, kesepian, dan merasa sendiri. inilah pengakuan dosa kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah dan kuduskanlah hidup kami menyambut kedatangan-Mu. Amin. Jemaat diundang berdiri. Berita anugerah. Karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap orang yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan, maka Allah berkenan memberikan anugerah-Nya dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan Kidung Kesan Paras 31. Ya Allah, kasih-Mu besar.
Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 40 ayatnya yang ketiga yang mengatakan, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara jemaat, mari kita menyatakan kesiapan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita menyanyi dari Kidung Kesusahan 122 bait 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala, mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di minggu Advent keempat ini. Tuhan menyertai kami sepanjang malam. Bahkan atas kebaikan Tuhan kami sudah boleh tiba di rumah-Mu ini pada pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita menyambut Natal Kristus. Dan karena itu Tuhan, diamkanlah segala hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menelaah kebenaran firman-Mu. Di hatiku, ya Bapa, bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita, Roma 16 ayat 25 sampai 27. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Kalau kita sudah dapat, saya undang kita berdiri. Roma 16 ayat 25 sampai 27, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Segala kemuliaan bagi Allah, demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi
telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara saudara, dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih hadir pada pagi hari ini dalam ibadah kita di Minggu Advent yang keempat. Sinode kita memberi tema rahasia yang telah tersingkap. Kita akan mendasarinya dari Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah selalu yang terbaik bagi manusia. Amin. Selalu yang terbaik bagi manusia. Sayang manusia jatuh ke dalam dosa pada awalnya. Tapi dalam kejatuhan itu kemudian Tuhan tidak mendiamkan anak-anaknya terus berada dalam dosa, tapi Dia berjanji akan mengutus juru selamat di Kejadian 3 ayat 15. Keturunannya dan keturunanmu dan seterusnya adalah nubuat tentang kedatangan Tuhan. Allah memberi janji keselamatan. Allah memberi tindakan yang pertama dengan Kejadian 3 ayat 15 untuk mengupayakan keselamatan bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu di masa yang akan datang, berabad-abad lamanya, yaitu juru selamat yang meremukkan kuasa iblis. Nanti kalau dibaca Kejadian 3 ayat 15. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia akan datang berabad-abad lamanya, meremukkan kuasa iblis, meremukkan dosa, meremukkan maut. Janji-janji itu terus muncul di perjanjian lama. Kita baca di kitab Yesaya, Dia akan disebut Immanuel. Kita baca juga di kitab yang sama saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia akan disebut Tunas Daud. Telah tumbuh tunas Daud. Kan gitu kan? Lagu lama ya, orang-orang tua yang tahu, kalau orang-orang yang masih muda ini udah jarang dengar lagu itu. Di Advent kedua saya tulis lagu itu, tata ibadah kita di Advent kedua saya yang buat, dan lagu itu saya keluarkan satu. Di nubuatan itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di Mika 5, yang sering liturgi di Mika 5 apa? Hai Bethlehem, engkau apa? Kota yang terkecil di antara, dan seterusnya. Nubuatan-nubuatan bahwa Yesus akan datang itu dibuatkan di situ. Karya keselamatan bagi dunia itu kini nanti malam jemaat akan rayakan, dinyatakan buat saudara dan saya. Kini Dia bayi Natal mungil itu menyingkapkan, Dia yang tersalib, Dia yang bangkit. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terang yang kecil di Bethlehem itu menjadi terang dunia. Itu kata kitab Yohanes. Ya, kalau di Bethlehem hanya gembala yang tahu, tapi nanti malam jemaat GKO Depok 1 juga tahu bahwa terang itu sudah ada di dalam dunia. Itu yang diingatkan buat saudara dan saya. Kristus yang lahir 2023 tahun yang lalu sama Bapak Ibu dengan hari ini, yaitu apa? Menawarkan keselamatan, Allah yang Immanuel. Karena itu tadi puji-pujian kita yang sangat luar biasa itu mengatakan, saudara, mengapa Yesus turun dari surga? Apakah karena kebaikanku? Apakah karena kehebatanku? Tidak. Tapi karena apa katanya? Karena kasihnya, karena kasihnya. Luar biasa Dia.
Siapakah saya, siapakah saudara, siapakah kita semua di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih-Nya, manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak dibiarkan olehnya, tapi diberi jalan baginya. Diberi jalan buat saudara dan saya. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian akhir surat Roma ini adalah doksologi, yaitu pemuliaan terhadap Allah yang berkuasa, menyatakan karyanya yang telah tersingkap di dalam Kristus. Di dalamnya ada bagian kita, saudara. Kalau Tuhan membuka jalan, kita diminta supaya kita taat kepada perintah-Nya. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat ayat 25 bagian A. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa katanya? Didiamkan berabad-abad. Ribuan tahun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus rahasia itu. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di minggu Advent keempat ini, apakah yang terkandung dalam janji Allah? Di pertama saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Injil menguatkan umat-Nya. Berbahagialah kita menjadi orang Kristen, menjadi yang mengenal Yesus, karena ada Injil yang memberitahukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Injil yang membuat saudara dan saya tetap kuat menghadapi hidup ini. Bagaimanakah caranya saudara-saudara? Lihat apa yang katakan Paulus di ayat 25 kepada jemaat di Roma. Menurut Injil yang kumasyurkan. Biarlah semua anak-anak Tuhan memasyurkan Injil, memasyurkan Alkitab, memuliakan Dia secara luar biasa. Dengan apa? Perkataan dan perbuatan. Dan Injil itulah yang membuat saudara dan saya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Paulus, menurut Injil yang kumasyurkan serta pemberitaan tentang Kristus. Artinya saudara-saudara yang kekasih, Allah menguatkan umat melalui Injil. Amin. Mari semua kita yang hadir pada pagi hari ini rajin baca Alkitab. Amin. Di 2 saat teduh, jangan ada di antara kita yang belum mulai hari tanpa membaca Alkitab. Karena di situ kekayaan kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui Injil itu saudara dan saya diberitakan tentang Yesus. Melalui Injil itu saudara-saudara, Allah membuka jalan keluar. Jalan keluar kita dari dosa, jalan keluar kita dari iblis, dari maut. Apa itu? Yesus telah lahir untuk saudara dan saya. Mari di minggu Advent keempat ini, kita semua yang hadir ini buka hati untuk kedatangan Yesus. Tinggalkan dulu beban-beban yang lama. Tinggalkan dulu beban-beban hidup ini. Nanti malam datanglah dalam ibadah dan besok pagi untuk bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Jangan terlalu terus dipikirkan hidup ini. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah yang terus menyertai kita. Ya, kalaupun kasih beban, kasih masalah, kasih banyak hal buat kita, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, supaya kita semakin tabah. Ya, kalau saya berpikirnya begitu Bapak Ibu, beruntung saya mengenal Yesus. Karena ternyata apa yang saya alami, Dia sudah alami lebih dahulu. Bahkan lebih berat yang Dia alami daripada yang kita alami. Kita kan gak sampai disalib kan? Kalau Dia sampai disalib. Kalau kita mungkin hanya persoalan kita ialah soal keuangan, persoalan kita ialah soal suami istri, persoalan kita mungkin soal anak-anak, persoalan kita mungkin soal studi dan soal masa depan. Tapi persoalan lebih dari itu sudah dialami oleh Yesus. Dari mana kita tahu? Dari kitab Injil ayat 25 bilang tadi, itu yang aku masyurkan, kata Rasul Paulus, yang meskipun tersembunyi berabad-abad, tapi hari ini dia buka buat saudara dan saya. Luar biasa saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman yang luar biasa ini yang mengingatkan saudara dan saya, di hatiku ya Yesus. Yesus. Nyanyi kita yuk. Tuhan
kalaupun hidupmu berat, kalaupun persoalan hidupmu susah, memang tidak mudah jadi mengikut Tuhan. Tapi katakanlah ketika mau baca firman, di hatiku ya Tuhan. Ketika saudara mengalami persoalan, di hatiku ya Yesus, bersabdalah. Ya, katakan itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ku berserah, pasrah, bersabdalah. Mungkin pagi ini pendeta Siahan tidak berkhotbah seperti orang lain. Mungkin saudara ngantuk. Boleh aja ngantuk. Tapi kasih sebelah kupingmu dengar saya. Ya. Banyak persoalan kita, banyak pergumulan kita. Tuhan izinkan itu, iya. Saya tidak bilang tidak menampik itu. Tapi katakanlah di hatiku ya Yesus. Bacalah firman Tuhan. Karena dari situlah kita dapat kekuatan. Bukan dari orang lain. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Paulus, Injil yang aku masyurkan, yang tersimpan berabad-abad, dari situlah saya mendapatkan kekuatan. Hai jemaat Depok 1, banyak persoalan pergumulanmu ya, tapi katakan di hatiku ya Tuhan, tetaplah beri aku kekuatan supaya aku tabah menghadapi hidup ini. Amin. Semangat ya orang-orang tua saya yang sudah hadir pada pagi hari ini, meskipun tadi pagi susah bangun, tapi boleh hadir. Saya mengucap syukur buat kita semua. Karena memang kalau kita terlebih dahulukan Tuhan, maka berkat-berkat itu akan datang kepada kita. Haleluya. Saudara perhatikan bagian yang pertama. Yang kedua saudara, ayat 25 bagian B dan 26. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Mari kita baca ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Luar biasa, tulisan Paulus ini kepada jemaat di Roma. Saudaraku yang kekasih, Injil adalah penyataan Allah. Melalui Injil Allah menyatakan dirinya. Yang sekarang dinyatakan menurut perintah Allah katanya. Injil adalah penguatan, penyingkapan diri Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dahulu melalui tulisan. Sekarang dia datang di Bethlehem. Itu yang dimaksud di ayat 26. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 dia bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi, itu yang tadi nanti malam saudara peringati, rayakan. Dulu hanya kata-kata katanya. Dulu hanya ngomong. Tapi hari ini, lihat 26 itu, dia datang sebagai manusia. Kenapa harus seperti manusia? Saudara, kenapa dia harus seperti manusia? Supaya dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Dia nangis, dia ngantuk, dia lapar, dia sakit. Sakitnya di mana? Ketika dia bilang, Eli, itu kan rasa sakit yang keluar. Enggak tertahankan dia lagi. Lalu dia mengadu, sama seperti kita. Kalau kita sakit kan kita bilang, aduh tolonglah Tuhan. Itu kira-kira seperti itu. Dia juga manusia, dia rasakan yang saudara rasakan itu. Nah karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia hadir. Yang dikatakan dulu firman, dia Yohanes 1 ayat 1. Nah karena itu saudara-saudara dijelaskan lagi oleh Paulus di Roma 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kaya sekali memang firman ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat Injil lah saudara dan saya dibimbing, supaya saudara dan saya dapat taat kepada Tuhan, taat kepada Allah, menaati firman Tuhan.
Saya sangat berharap semua anak-anak Tuhan, jemaat GKO Depok 1, orang yang taat akan firman. Amin. Berat memang memikul salib itu. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Berat ya memikul salib itu. Tapi dibilang Roma 1 ayat 16-17, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Barang siapa yang datang kepada Tuhan, dia akan diberi kekuatan. Sekarang kalau saudara-saudara datang di pagi hari ini, saudara akan mendapat kekuatan. Amin. Nanti malam semangat, besok pagi semangat. Gak perlu harus baju baru, hatinya yang perlu semangat. Uang banyak tidak penting, tidak terlalu penting. Yang penting ialah bagaimana sukacita menyambut Natal itu. Hai yang berbeban lelah, jangan terus tertunduk. Mari angkat salibmu, datanglah kepada Tuhan, Dia akan berikan kelegaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu senang dengan orang Kristen. Karena apa? Kita tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun depan, ya. Tapi yang kita tahu pasti ialah Yesus sama, yang hari ini nanti kita akan rayakan dengan tahun yang akan datang. Amin. Saudara pasti dapat berkat. Tuhan memberkati saudara, karena firman Tuhan itu luar biasa saudara. Bagian yang kedua ini, Injil adalah penyataan Allah. Marilah kita semua dengan suka hati bersenang-senang menikmati firman Tuhan, membaca Alkitab. Boleh saya tanya, siapa yang sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Sekali saja, baru satu. Yang udah 2 kali, yang udah 3 kali. Saudara, harusnya kita malu. Kenapa? Tetangga kita sebelah bilang apa? Anak kecil aja hatam. Lah orang Kristen gak pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana kita tahu firman? Ya, besok nih mulai tanggal 1 Januari. Persiapkanlah. Boleh di-download kok. Boleh dicari di dalam. Kan belum terlambat, untung Pak Pendeta Sihan datang. Besok 1 Januari mulai dari kitab Kejadian 1. 1 tahun bisa selesai. Saya sudah sekarang ini tadi pagi saya masuk di Wahyu pasal 1. Jadi besok sampai tanggal 31 selesai, sudah 4 kali. 4 kali saya baca. Jadi kalau kalian tanya, misalnya saya lebih tahu dikit lah. Yang sekali baca dengan 2 kali baca mana lebih banyak tahu? Kalau 3 kali baca, 4 kali baca, nah tapi tidak ada yang terlambat. Mulai besok ya. Hari ini pulang, download di HP-nya, itu ada per hari. Per hari. Jangan dibikin kayak bikin orang, hari ini karena ada waktunya baca 5 pasal. Besok lupa. Itu gak selesai-selesai itu. Atau ada yang ngacak. Hari ini perjanjian baru, perjanjian lama, besok perjanjian baru, nggak rapi itu. Mulai aja dari awal, pelan-pelan, nggak perlu buru-buru, sambil hayati firman. Kalau ngantuk di pertamanya ngantuk boleh aja nggak apa-apa. Tapi habis itu bilang Tuhan tolonglah ganjal mata saya ini supaya saya jangan ngantuk baca firman. Pasti banyak berkatnya saudara. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian yang kedua ya 25-26 tadi. Dikatakan buat saudara, Dia mengutus putranya yang tadinya perkataan hanya di dalam firman. Kita bisa lihat Dia sebagai manusia, bayi mungil di Bethlehem. Yesus yang luar biasa itu telah nyata buat saudara dan saya. Bagian yang ketiga, saudara, ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua jemaat yang datang pagi ini, hanya Yesus ya, gak boleh yang lain. Setuju? Jangan tanya tetangga, jangan tanya orang pinter. Ya, jemaat Depok, tanya saja Yesus. Emang sih tidak seperti makan cabai kalau minta ke Yesus itu. Tapi ada kan, kalian pernah dengar di gereja-gereja lain,
Saudara-saudara, saya mau ke Manado, saya nggak punya uang, terus saya berdoa di bandara, ada tiket. Jemaat Depok nggak diajarin seperti itu. Kerjalah, maka saudara akan makan. Nggak ada orang baca firman, Tuhan Yesus, aku nggak punya duit, ntar malam mau Natal, nggak punya baju baru, kasih uang dong. Ada deh 200. Enggak begitu. Hidup kita harus tertata, rapi. Supaya apa? Karena Yesus kita tertata. Dia orang yang teratur dan sangat luar biasa, saudara. Injil senantiasa mempermuliakan nama Allah. Lewat ibadah, lewat kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih saudara sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin susah bangun tadi, tapi kalau itu kita biasakan. Saya tadi ada kalah dengan jemaat sini. Saya bilang, jam berapa kalian datang dari Bekasi? Kata Ibu Ibu Saragi. Saya bilang 4:30. Wah, saya bangun jam 4 katanya. Masih kalah saya. Sama istri saya bilang tadi, bangun pagi pelan-pelan ya bangunnya. Bapak yang udah umur 60 ke atas seperti saya, kalau bangun jangan langsung berdiri, duduk dulu. Pak Sardi lebih tahu lah ya, dia lebih tahu dari kita. Duduk dulu 3 menit baru kita berjalan. Kalau sudah ini kebiasaan kita yang nggak baik ya lah, udah pasang alarm, sudah bunyi, malah dimatiin. Nanti lagi katanya. Itu nggak boleh itu. Itu kemauan iblis itu. Sama dengan pagi ini kan, kadang-kadang kita mau datang berdoa, mau baca firman, mau datang beribadah agak susah kita. Tapi lihat firman Tuhan ayat 27 itu, saudara. Luar biasa, saudara. Injil itu harus senantiasa mempermuliakan Allah. Kemuliaan dihubungkan dengan kebijaksanaan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sering baca firman, orang yang terus bersekutu dengan Tuhan, dia akan kelihatan wise. Benar? Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan kelihatan berhikmat, dia akan kelihatan cerah. Kira-kira menurut kalian saya kelihatan cerah enggak? Ya iyalah, kalau saya malas khotbah kalian ngantuk semua kan. Ada yang ngantuk boleh aja, tapi kalau pendeta ngantuk gimana coba? Beritakan firman. Kalian kan di situ kedinginan, saya keringatan ini. Ya memang iya. Jadi di rumah juga kalau gitu, kalau satu lagi marah, jangan ikut yang lain marah. Yang lain itu nurunin gitu loh. Jadi kalau satu lagi mau, satu harus mau dengar. Jangan dua-duanya begitu. Nanti nggak ada yang dengar. Jadi kalau saya lagi keringatan, kalian kedinginan, ya memang begitu. Kalau kita dua-duanya sama-sama keringatan, nanti kan nggak bagus itu. Itu yang dia maksud. Itu sebabnya, saudara-saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Depok, kenapa beda pendeta GKO dengan pendeta orang lain? Kalau pendeta GKO khotbah, orang semua tidur. Apa yang bikinnya? Kalian salah sih, kalian bikin AC di gerejamu ini. Coba kalau nggak bikin AC, pasti orang gini-gini. Kalau orang gini-gini kira-kira ngantuk nggak? Tapi nggak bakal dengar dia firman. Hari ini firman Tuhan di Advent keempat mengingatkan saudara, mari baca firman. Sesibuk apapun kita. Tadi pagi karena pagi-pagi banget saya bangun, saya hanya baca 1 ayat renungannya saja. Nanti pulang ini saya akan terusin. Wahyu 1 pasal 1 sampai 3 itu jatah saya hari ini. Nanti di 31 Desember selesai keempat kali. Mau belajar sama saya? Boleh saya bagi nanti. Tapi sekarang kan mudah banget. Download saja dari itu ada itu hari ini
terus nanti sampai tanggal 31. Dimulai aja lah. Kalau gagal nanti di bulan Juni nggak apa-apa, tahun depan ulang lagi. Nggak ada yang harus dikejar kok. Tapi ada niat untuk mau belajar firman. Baik, bagian yang terakhir ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil senantiasa mempermuliakan Allah supaya saudara hidup bijaksana, berbeda dengan manusia duniawi. Orang yang membaca firman berbeda dengan manusia duniawi. Cara bicaranya, cara natapnya, cara semuanya pasti berbeda. Itu semua kalian suka lihat pendeta. Iya kan? Kenapa? Dia udah kelihatan lain dari yang lain. Seolah dia dari surga, padahal masih di dunia. Kenapa? Dia berhubungan terus dengan firman. Dia baca Alkitab terus menerus. Dia baharui dirinya terus menerus. Sehingga apa? Dia bisa menjadi wise, memiliki hikmat, kebijaksanaan seperti yang Yesus miliki. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia kalau kurang bijaksana karena apa? Karena mereka tidak belajar firman. Tapi orang-orang yang belajar firman, orang yang sudah mengetahui, yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, yang membaca Alkitab, yang merayakan Natal. Nih, minta tolong nih yang merayakan Natal. Sudahkah dimanifestasikan makna Natal? Apa makna Natal tadi? Mengapa Yesus turun dari surga, kasihnya, karena kasihnya. Sudah mengasihi belum? Yang hadir di sini ya, pegang suamimu, pegang istrimu. Kalau kemarin kita bersoal nanti malam nggak boleh ya, gitu ya. Tolong dulu saling mengasihi dulu nanti malam. Agak baguslah dulu dilihat tetangga kalau datang ke gereja. Ya, saya banyak kali dengan orang Kristen ini harus dipraktekkan kasih itu memang, Bapak Ibu. Nah karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga ayat yang kita baca ini, pasal 16 tadi, respon kita adalah menerima Injil. Amin. Semua kita yang hadiri menerima Injil. Injil itu adalah kabar baik. Injil Kristus untuk saudara-saudara saya hidup dalam ketaatan. Diminta saudara dan saya hidup dalam ketaatan. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, peristiwa Natal adalah rahasia yang telah tersingkap berabad-abad, hanya perkataan. Malam ini kita rayakan, dia sudah menjadi manusia, tersingkap. Karena apa? Karena kasihnya. Karena kasihnya kepada dunia, kepada manusia, kepada orang yang berdosa. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan saya lewat mimbar ini, biarlah dia lahir di hati saudara. Melahirkan apa? Kasih sayang kepada sesama. Kasih sayang yang diwujudkan kepada semua. Selamat Natal. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita respon firman Tuhan dengan Kidung Kesahan para 53. Kegemaran
Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di minggu Advent yang keempat ini. Terima kasih Tuhan, rahasia telah tersingkap. Kalau di beberapa puluh abad tahun yang lalu hanya perkataan, tapi hari ini Tuhan, malam nanti dia tersingkap. Dia telah menjadi manusia dan terang dunia. Nah karena itu Tuhan Yesus, biarlah lewat kebenaran firman-Mu, kami semua yang hadir di pagi hari ini diberkati oleh firman Tuhan, untuk kami boleh terus hidup dalam terang Injil Kristus. Nah karena itu berkatilah para bapa, berkatilah para ibu, berkatilah anak-anak yang Tuhan nyatakan di rumah kami masing-masing. Berkatilah para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang hidup sendiri jauh dari keluarga. Di menjelang Natal ini Tuhan, biar dia lahir di hati kami masing-masing. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa buat keluarga Bapak Robinson Taha Lea, keluarga Ibu Maria Mutena, keluarga Bapak Ferdians Marwanaya, keluarga Bapak Tommy Franciscus Rumengan, keluarga Bapak Johnny Tahalea, keluarga Bapak Saibun Sitorus, keluarga Bapak Neri William Laisina, keluarga Bapak Jimmy Julian Dika Tarlim Samara, keluarga Bapak Tomser Sitanggang, keluarga Bapak Sahala Tobing. Terima kasih Tuhan, berkatilah 10 keluarga ini, berkati Bapak, berkati Ibu, berkati anak-anak, berkati rumah tangga mereka. Sukacita Natal boleh menjadi milik mereka. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang bersama dengan keluarga, majelis jemaat, pekerja gereja, kami semua yang melayani Tuhan, berkati hidup dan rumah tangga kami. Dan biarlah pelayanan kami menjadi berkat dimanapun kami melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan di akhir tahun ini Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang sudah sepantasnya mendapat pasangan yang sepadan dengan mereka. Berikanlah pasangan yang sepadan buat anak-anak kami, supaya mereka boleh membentuk rumah tangga yang baru di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mohon kepadamu, hamba mohon kepadamu Tuhan, bukalah kandungan anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan, bahkan mereka yang sedang mengandung, Tuhan berkati kandungan mereka, beri mereka kekuatan kesehatan. Demikian juga Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, Tuhan kiranya terus menyertai memberkati ibadah malam Natal, bahkan Natal besok, tahun baru dan malam akhir tahun dan tahun baru. Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, beri kekuatan buat keluarga Bapak Budianto yang sedang berduka, penghiburan yang sejati Tuhan nyatakan buat mereka. Bapak yang baik, kami mohon kepadamu, biarlah kuasa Tuhan memulihkan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairihuru, Ibu Novi Alek, Ibu Yuliana Siu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairihuru, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Maria Mutena, Ibu Timur Hutapea Pardede, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Kori Adelina Hasigalingging. Darah Yesus memulihkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah sukacita Natal boleh menjadi milik mereka, supaya mereka terus berharap di dalam Tuhan. Kami juga mohon kepadamu Tuhan Yesus, untuk orang-orang Lampung di Waikanan, Tuhan Yesus, mereka boleh lebih mengenal Kristus, dan seluruh kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu, Tuhan menyertai memberkati mereka semua di sana, bahkan para pelayan Tuhan.
Bapa, di minggu Advent yang keempat ini, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun. Berdoa untuk Bapak Christian Freddy T. Samara berulang tahun 24 Desember. Natali Parasia Kristi Hardianto berulang tahun 25 Desember. Cheryl Devina Noella Indrawan berulang tahun 26 Desember. Randy Manuel Talean berulang tahun 26 Desember. Saudara Togar Christian Hendratmo berulang tahun 27 Desember. Bapak Denny Sumlang Juju berulang tahun 27 Desember. Bapak Demetrius Taneo berulang tahun 27 Desember. Bapak Ronald Sahat Perlindungan Lumban Tobing berulang tahun 28 Desember. Bapak Daniel Tony Hardianto berulang tahun 28 Desember. Saudara Rahmat Puspita Destiana Prayitno berulang tahun 30 Desember. Ibu Tionar Napitupulu berulang tahun 30 Desember. Faris Tiansyah Taek berulang tahun 30 Desember. Ibu Eci Ing Kausa berulang tahun 30 Desember. Terima kasih Tuhan. Kalau mengucap syukur di akhir tahun ini buat anak-anakmu yang berulang tahun, kiranya Tuhan boleh menjawab doa dan permohonan mereka, supaya lewat kehidupan mereka dan ulang tahun yang Tuhan nyatakan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapak yang baik, kami mau serahkan kota Depok ini di akhir tahun ini, bahkan nanti tahun baru, supaya tetap damai dan aman karena kebaikan Tuhan. Demikian juga Provinsi Jawa Barat ini Tuhan berkati. Kami serahkan sinode kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua para hamba Tuhan yang melayani pagi dan sore. Demikian juga Tuhan pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi, dari Bapak Presiden sampai dengan Bapak Ibu RT di mana kami tinggal. Tuhan menyertai memberkati mereka. Kami yang melayani di pagi hari ini, biarlah pelayanan kami ini Tuhan, kami persembahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tidak sempurna, Engkau yang sempurna Bapa. Karena itu sempurnakanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menghaturkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Dalam kita mempersembahkan bagi Tuhan, marilah kita mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyi dari Kidung Kesan 470 bait pertama sampai dengan ketiga. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa Surgawi, kami menyampaikan persembahan ini bukan supaya Engkau berbuat baik kepada kami, melainkan karena Engkau terlebih dahulu memberkati kami dengan kebaikan-Mu. Terimalah kiranya tanda syukur kami atas segala kebaikan Tuhan melalui persembahan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Dan kami yang melayani semua di pagi hari ini menyampaikan terima kasih buat kehadirannya pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Kesan 158 bait 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam sukacita, karena Allah telah memberikan tanda surgawi bagi umatnya. Mari kita nyatakan pula dalam hidup sehari-hari, agar setiap orang di sekitar kita dapat melihat karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahteranya di dalam kasih karunia Yesus Kristus, dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Kembali kita memuji Tuhan bait 8 dan 9. Sungguh Ia melepaskan umat Israel hamba-Nya, kadar rahmat-Nya kekal. Seperti dijanjikannya pada Abraham semula, untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat tetap berdiri sejenak. Silakan duduk untuk bersaat teduh.